Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita pada malam hari ini melanjutkan pelajaran kitab Al-Adabul Mufrad, adab yang disendirikan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kita pada malam hari ini masuk di hadits ke-52 pada bab terkait dengan keutamaan silaturahmi. Kata beliau rahimahullah di bab ke-27, bab fadli silaturahmi, bab keutamaan menyambung silaturahmi. Di bab ini beliau akan menyebutkan 4 riwayat yang menunjukkan keutamaan kita menyambung silaturahmi kita bersama orang-orang yang memiliki ikatan kekerabatan dengan kita, apakah ke usul, ke atas, atau ke far'a, ke bawah, atau ke samping. Karena memiliki hubungan rahim dengan kita itu ke atas, bapak ibu, bapak dan ibunya bapak, bapak dan ibunya ibu, ke atas. Demikian pula ke bawah, anak, anaknya anak, ke bawah. Demikian pula ke samping, dia saudaranya bapak, saudaranya ibu, saudaranya kita sendiri. Ini orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan kita. Dan di sini beliau akan bawakan 4 riwayat di bab ini, walaupun di bab berikutnya lagi sama masalah keutamaan menyambung silaturahmi. Kata beliau rahimahullah, haddatsana Muhammad ibn Ubaidillah, telah bercerita kepada kami, yaitu guru beliau, guru dari Imam Al-Bukhari, Muhammad ibn Ubaidillah. Beliau ini adalah Muhammad ibn Ubaidillah ibn Muhammad ibn Zaid. Iya, Maula Uthman Abu Thabit Al-Madani, dan ini adalah termasuk salah satu dari guru Imam Al-Bukhari yang dinyatakan sebagai thiqatun hafidh, guru yang terpercaya lagi penghafal. Qala beliau berkata, yaitu gurunya berkata, haddatsana Ibnu Abi Hazim, telah bercerita kepada kami Ibn Abi Hazim. Ibn Abi Hazim, nama beliau adalah Abdul Aziz. Iya, dikenal dengan Ibn Abi Hazim. Bapaknya adalah Abu Hazim, tapi nama beliau sendiri adalah Abdul Aziz Ibn Abi Hazim Al-Madani Al-Faqih. Beliau ahli fikih dari negeri Madinah. Qala beliau berkata, Anil Ala, dari Al-Ala. Qala beliau berkata, An Abi, dari bapaknya, An Abi Hurairah. Dari, ini anak dari tabi'in, beliau berkata dari Abu Hurairah. Qala Abu Hurairah bercerita, Ata rajulun an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala ya Rasulullah. Pernah seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan beliau berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Karena para sahabat jarang memanggil Nabi kita dengan namanya, ya Muhammad. Rata-rata memanggil dengan ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Paling tinggi mereka panggil dengan nama panggilan Nabi Abul Qasim. Iya. Bahkan orang-orang Yahudi karena mau menyebut Nabi dan Rasul, tidak mau juga menyebut Muhammad, mereka bilang Abul Qasim. Iya, mereka bilang Abul Qasim. Jadi seorang ini datang kepada Rasulullah dan berkata, wahai Rasulullah, inna li qarabatan asiluhu wa yaqta'un wa ahsin ilaihim wa yusi'un ilayya
wa yajhaluna alayya wa ahlumu anhu. Ini dia ya kalau kita sekarang bilangnya curhat kepada Rasulullah. Itu hal yang biasa. Itu hal yang dimaafkan seorang menceritakan apa yang dialami dari dirinya, keluarganya kepada seorang yang bisa memberikan nasihat kepadanya. Ini sudah terjadi dari masa Nabi hingga di masa sahabat dan orang-orang setelah mereka. Dan karena gibah yang dibolehkan adalah gibah yang kita ceritakan orang lain di hakim pengadilan atau orang lain di alim, mufti, orang yang mau kita minta fatwanya, itu diizinkan. Itu dibolehkan karena kita tidak mau menggibahinya, kita cuma mau cari hukum, mau cari penjelasan sehingga dia dimaafkan. Seperti orang ini datang, wahai Rasulullah, saya punya kerabat, asiluhum, saya menyambung hubungan dengan mereka, wa yaqta'un, sementara mereka memutus. Saya berusaha sambung, dia putus. Wa uhsin ilaihim, saya berbuat baik kepada mereka. Wa yusi'una ilayya, tapi mereka berbuat buruk kepadaku. Ini terjadi dari dulu, di masa Nabi ini. Apalagi di masa kita sekarang ini tentunya kita akan menghadapi hal yang sama. Saya berbuat baik kepada mereka dan mereka berbuat buruk kepada saya. Wa jahaluna alayya, mereka berlaku jahil kepada saya. Wa ahlumu anhum, tapi saya tetap halim, tetap lembut, sabar menghadapi mereka. Dia bertanya kepada Nabi, ceritakan ini untuk mengetahui gimana ini. Apakah ini sikap saya sudah benar? Atau saya balas saja perbuatan jahil kerabat saya, perbuatan buruk kerabat saya, dan perbuatan mereka yang memutus silaturahmi dengan saya. Apakah saya putuskan juga? Kata Nabi kepadanya, qala la in kana kama taqul, jika memang kenyataannya seperti yang kamu katakan, kamu jujur dalam ucapanmu, seperti yang kamu bilang, ka'annama tusifuhumul mal wa la tazalu ma'aka minallahi dhahirun alaihim ma dumta ala dhalik. Keutamaan besar bagi orang yang tidak membalas kejahatan, keburukan dengan keburukan. Kata Nabi, jika seperti yang kamu katakan, maka seakan-akan kamu memasukkan ke mulut mereka, yaitu menutup mulutnya dengan al-mallu. Al-mallu itu tanah yang dipanaskan, yang sudah memerah itu, kemudian menjadi debu yang panas. Seakan-akan kamu masukkan, menutup mulut mereka dengan itu. Karena yang diinginkan oleh setan adalah kalau kita sambung dia jahat, kita bantu buat jahat lagi. Itu keinginan setan. Tapi sekarang kita tetap berbuat baik kepadanya walaupun dia berbuat jahat. Kita tetap menyambung walaupun dia putus. Kita bersabar atas gangguannya. Kata Nabi, seakan-akan kamu menutup mulut mereka dengan tanah yang sudah dipanaskan. Wala tazalu ma'aka minallahi dhahirun. Ini keutamaan. Terus menerus Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolong, akan membantumu alaihim, atas mereka. Itu mereka tidak bisa membahayakan kamu. Mereka memutusmu, itu tidak membuat kamu susah. Mereka berbuat kejahilan kepadamu, itu tidak membahayakan kamu sama sekali. Karena terus menerus Allah Subhanahu wa ta'ala akan membantu, akan menolongmu atas mereka. Ma dumta ala dzalik. Syaratnya selama kamu tetap seperti itu. Jadi selama kita tetap bersabar, tetap menyambung silaturahmi,
tetap berbuat baik walaupun mereka keluarga kita berbuat jahat, selalu kita ditolong oleh Allah. Inilah keutamaan silaturahmi. Dia sebab datangnya pertolongan Allah. Sebab datangnya bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang menyambung silaturahmi itu tidak pernah kita melihat mereka itu susah. Selama dia seperti itu syaratnya. Tapi kalau dia berubah, ini kadang bermasalah. Kadang kita ini kan diganggu sekali, sabar. 2 kali, sabar. Tapi kalau berulang kan kadang naik juga. Iya, jengkel. Ini tentunya hal berat. Dan sebagaimana yang kita maklumi bersama, bahwa memang al-jaza'u min jinsil amal. Balasan dari Allah itu tergantung amalan yang kita lakukan. Iya. Dan adanya kesusahan dalam menjalankan ibadah silaturahmi ini, maka itu akan mendatangkan kemudahan. Karena Allah berfirman, innamal usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Sungguh bersama kesusahan itu pasti ada kemudahan. Kan susah, kita sambung orang malah putus, itu susah. Iya, itu kesusahan. Tapi Allah katakan bersamaan dengan kesusahan itu ada kemudahan di dalam. Wa inna ma'al usri yusra. Dan sungguh, Allah ulang 2 kali. Sungguh bersamaan dengan adanya kesusahan pasti ada kemudahan. Wal akibatu lil muttaqin, kata Allah. Akibat yang baik, kesudahan yang baik itu bersama orang-orang yang bertakwa, yang tetap menjalankan perintah Allah. Mereka tetap menyambung orang yang memutusnya. Mereka tetap menyambung orang yang memutusnya. Ini yang akan mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tergambar di sini adalah tetap bersabar di atas itu, maka kita dipastikan mendapat dhahir, bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di hadits ini disebutkan oleh para ulama faedah yang sangat berharga, bahwa secara umum imtithalu amrillahi sababun aunillahi. Melakukan dan mentaati perintah Allah itu sebab bantuan dari Allah. Apapun sebenarnya. Ini umum, cuman kebetulan hadits ini langsung menyebutkan itu. Karena selalu kita menjalankan silaturahmi, dan silaturahmi adalah perintah Allah. Sudah lewat bab bersama kita. Wajibnya menyambung silaturahmi. Itu kan perintah Allah. Kalau kita lakukan, maka Allah akan membantu kita. Allah akan menolong kita. Mungkin saja kerabat kita yang memutus itu tidak membantu kita. Tapi kan seluruh kerabat memutus kita kalau Allah bantu. Biar kerabat tidak ada yang menyambung, pasti kita akan mendapatkan kehidupan dan bantuan yang baik. Karena membantu kita adalah yang di tangannya segala sesuatu. Iya, ini kerabat. Orang lain saja yang kita bantu, Allah akan membantu kita. Orang lain. Di hadits semisal dengan ini tapi lebih umum. Lebih umum. Man yassara mu'siran, yassarallahu lah. Siapa yang memberikan kemudahan terhadap orang yang lagi berada dalam kesusahan, Allah akan memudahkan untuk. Iya. Ini kan orang secara umum. Dan juga Nabi bersabda, "Kanallahu fi aunil abdi, ma kanal abdu fi auni akhi." Adalah Allah selalu menolong hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Baik. Saudara di sini bukan saudara seibu sebapak. Ini maksudnya saudara semuslim. Allah akan selalu membantu hamba
kalau dia membantu saudaranya. Dia membantu saudaranya. Ini jaminan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kalau saudara kita itu adalah kerabatnya kita, saudara seibu, saudara sebapak, ya, ini tentunya mendapatkan jaminan khusus di hadits ini. Allah katakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, la yazal. Ini kalau orang belajar bahasa Arab, la yazal itu maknanya tufidul istimrar, memberikan faedah terus menerus tanpa putus. Jika kamu seperti itu, maka tidak akan terputus dohir, pertolongan, bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma dumta ala dzalik, selama kamu berada di atas sifat itu. Sifat apa itu? Yang tadi disebutkan oleh orang tadi. Dia sambung walaupun kerabatnya putus. Dia tetap berbuat baik walaupun kerabatnya tidak berbuat baik. Dia tetap bersabar walaupun keluarga mereka bertindak jahil kepadanya. Dari sinilah Nabi SAW katakan nanti akan datang bersama kita hadits laisal wasil bil mukafi. Bukanlah menyambung silaturahmi itu kalau saling membalas. Dia beri, kita beri. Bukan. Menyambung silaturahmi itu kalau dia tidak beri, kita beri. Itu dibilang menyambung silaturahmi. Iya, sebagaimana dermawan itu bukan dermawan kalau kita kasih orang barang sisa. Bukan dermawan itu. Barang kita sudah tidak pakai, baru kita kasih orang. Tidak, kita kasih orang yang masih kita pakai, kita kasih orang, itu baru dermawan. Adapun yang mau kita buang, baru kita kasih orang. Bukan dermawan itu. Itu karena kita sudah tidak butuh. Sama dengan masalah sambung silaturahmi. Tidak dikatakan menyambung silaturahmi kalau ada keluarga kirim hadiah, kita juga pergi kirim. Bukan. Menyambung silaturahmi itu yang ini tadi. Kita sambung, dia putus. Kita berbuat baik, dia berbuat jahat. Iya, karena kita ini memang Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan la tamnun tastakbir. Jangan kamu memberi mengharapkan balasan yang lebih banyak dari orang yang kamu beri. Tidak boleh kita pergi undangan bawa amplop 50.000 supaya nanti dia kasih 100 pernikahan kemudian. Kita anggap utang orang itu. Terus kita mengharap pemberian yang lebih. Tidak boleh. Dilarang. La tamnun tastakbir. Jangan kamu beri dengan mengharap pemberian balasan yang lebih banyak. Tidak boleh. Tidak boleh kita kasih hadiah supaya nanti juga dikasih hadiah. Iya, pulang umroh kita pokoknya usahakan bawa hadiah. Karena kita tahu nanti dia umroh. Kalau dia pulang umroh tidak ada hadiah, apa Ji? Ini masalah kita ini. Ini bukan wasil. Itu bukanlah menyambung silaturahmi. Kata Nabi kesimpulannya akan datang haditsnya, laisal wasil bil mukafi. Bukan menyambung silaturahmi itu dengan saling membalas. Pemberian dengan pemberian. Tidak. Sambung silaturahmi itu walaupun orang tidak beri, kita beri. Orang tidak beri, kita beri. Itu namanya menyambung silaturahmi. Itulah yang utama di sini. Allah akan terus membantu kita selama kita seperti itu. Allah akan terus membantu kita selama kita seperti itu. Ini hadis yang pertama. Hadis kedua, kata beliau rahimahullah, haddatsana Ismail ibn Abi Uwais, telah bercerita kepada kami Ismail ibn Abi Uwais, qala, beliau berkata, haddatsani akhi, telah bercerita kepadaku saudara saya, yaitu saudara di sini namanya Abdul Hamid ibn Abdullah ibn Abdullah, juga saudaranya Siqah. Ini bersaudara, semuanya ahli hadis terpercaya. Qala, beliau berkata, an Sulaiman ibn Bilal, dari Sulaiman ibn Bilal. Qala, beliau berkata, an Muhammad ibn Atiq,
dari Muhammad ibn Atiq, yaitu ibn Abdullah ibn Uwais. Iya. Qala beliau berkata an Ibnu Syihab, dari Ibnu Syihab, an Abi Salamah ibn Abdurrahman, dari Abu Salamah ibn Abdurrahman. Qala beliau berkata anna Abar Raddad Al-Laitsi akhbar, bahwasanya Abu Raddad Al-Laitsi beliau mengabarkan kepadanya an Abdurrahman ibn Auf, dari Abdurrahman ibn Auf, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, beliau termasuk salah satu dari 10 yang dikatakan oleh Nabi surga. Ini Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau berkata annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Qala Allah berfirman, itu hadis qudsi. Anar-Rahman, saya adalah Ar-Rahman yang maha penyayang. Wa ana khalaqtur rahim, dan saya menciptakan Ar-Rahim. Washtaqaqtu laha min asmi, saya pecahkan rahim itu dari nama. Saya pecahkan kata rahim itu dari namaku, karena Rahman dari kata rahimah. Dari kata rahimah. Jadi pecahkan dari nama Allah. Berarti dia memiliki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Qala faman wasalaha wasaltu. Mirip dengan hadis sebelum. Siapa yang menyambungnya maka saya akan menyambung hubungan dengannya. Waman qata'aha batattuh. Siapa yang memutusnya maka saya akan memutusnya. Ini penegasan hadis tadi. Maksud dari Allah membantunya, maka Allah Subhanahu wa taala akan selalu menyambung hubungan dengannya. Walaupun orang memutusnya. Ini keutamaan orang yang menyambung silaturahmi, walaupun kerabat memutusnya, Allah Subhanahu wa taala akan menyambung hubungan dengannya. Allah akan menyambung hubungan dengan. Ini kembali menegaskan apa yang disebutkan di riwayat pertama. Riwayat ketiga, qala beliau berkata, haddatsana Musa ibn Ismail, telah bercerita kepada kami Musa ibn Ismail. Qala beliau berkata, haddatsana Abu Awana, telah bercerita kepada kami Abu Awana. Qala an Utsman ibn al-Mughirah, dari Utsman ibn al-Mughirah, ibn Abi Zur'ah al-A'sha. Beliau Abul Mughirah, rawi yang thiqah, terpercaya. Qala beliau berkata an Abil Ambas, dari Abul Ambas, Abul Ambas ini nama panggilannya, nama aslinya adalah Muhammad ibn Abdullah, atau ibn Abdurrahman As-Saqafi. Beliau juga rawi yang thiqah, disebutkan oleh Ibnu Hibban di kitab As-Thiqat, rawi-rawi yang terpercaya. Qala beliau berkata, dakhaltu ala Abdullah ibn Amr fil wahti. Saya pernah masuk kepada Abdullah ibn Amr di Al-Wahti. Kebunnya. Yani ardon lahu bit Taif. Itu kebunnya di daerah Taif. Karena kebun di Taif daerah yang tidak sama dengan Mekah. Dia daerah tinggi, dataran tinggi dari Mekah. Dia daerah perbukitan dingin. Dan di sana banyak kebun. Dari masa sahabat sudah tempat berkebun. Abdullah bin Amr beliau punya kebun di Taif. Ini Muhammad bin Abdullah Abul Ambas masuk kepadanya. Faqala, maka Abdullah ibn Amr, sahabat muda waktu itu, termasuk sahabat muda ini dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, beliau berkata, atafalana Nabi isbah. Faqala, ar-rahimu sujnatun minar rahman. Man yasilha yasilhu. Wa man yaqta'ha yaqta'hu. Laha lisanun talqun dalqun yaumal qiyamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah atafalana isbah, pernah melipatkan kepada kami
jari-jarinya. Iya, melipatkan kepada kami jari-jarinya dan berkata sambil berkata, Rahim. Rahim itu adalah sujnah minar rahman. Itu adalah pecahan dari Ar-Rahman. Makanya Nabi SAW katakan di hadits lain, Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Orang yang sayang kepada yang lain, Allah akan menyayanginya. Iya, makanya kata Nabi, irhamu man fil ardh yarhamkum man fis sama. Sayangi orang yang ada di bumi ini, kalian akan disayangi oleh yang berada di atas langit. Karena ini rahim, ini termasuk pecahan dari nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Siapa yang menyambungnya, Allah akan menyambung. Siapa yang memutusnya, Allah akan memutusnya. Dia punya lisan nanti pada hari kiamat yang bisa berbicara. Dia akan berkata, ini menyambung hubungan dengan saya. Ini memutus hubungan dengan saya. Karena di hari kiamat semuanya akan bisa berbicara. Termasuk kan tanah ini. Kita hafal semua surat Az-Zalzal. Bahwa nanti di hari kiamat, jangankan rahim, bumi ini saja yang kita injak akan berbicara. Yauma idzin tuhadditsu akhbar. Pada hari itu, bumi ini akan beritakan kabar. Dia akan bilang, ini pernah ke sini, dia pernah jalan dari sini ke sini, dia lakukan ini, semua dia akan katakan. Bumi, rahim juga begitu. Kata Nabi, laha lisanun talqun dalqun. Nanti rahim itu memiliki lisan yang talqun, fasih bicaranya, jelas dia ngomong. Ini menakutkan juga ini rahim. Maka dari sinilah seperti judul bab tadi, utamanya orang menjaga rahim. Menyambung silaturahimnya. Menyambung silaturahimnya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menyambung hubungan dengannya dan itu akan menjadi saksi nanti pada hari kiamat. Sama hadis terakhir persis dengan ini juga. Belum bawakan ini cuma pendukung. Qala beliau berkata di hadis ke-55, hadis keempat di bab ini dan terakhir di pertemuan kita ini, haddatsani Ismail, telah bercerita kepada kami Ismail, qala haddatsani Sulaiman, beliau berkata telah bercerita kepada saya Sulaiman, qala beliau berkata an Muawiyah ibn Abi Muzarrad, dari Muawiyah ibn Abi Muzarrad, qala an Yazid ibn Ruman, dari Yazid ibn Ruman, qala beliau berkata an Urwah ibn Zubair, dari Urwah ibn Zubair an Aisyah, dari Aisyah, itu kemenakan ini. Iya. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, qala, beliau berkata, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rahimu sama dengan tadi, sujunatun bisa dibaca syajanah, enggak apa-apa. Boleh syajanah, boleh sujunah, dua baca. Sujunatun minallah, itu adalah pecahan dari Allah. Sebagian ditafsirkan dia adalah pengaruh dari pengaruh rahmat Allah. Karena Allah memiliki 100 rahmat. Kemudian Allah turunkan ke dunia ini 1. Itulah yang kita bagi-bagi. Jadi kalau tidak ada rahmat di hati kita, berarti kita tidak dapat bagian itu. Kalau kita putus silaturahmi, berarti kita tidak ada bagian rahmat. Iya, tidak ada bagian rahmat. Maka Allah katakan rahim, bagian dari Allah. Man wasalaha wasalahu. Siapa yang menyambungnya, Allah akan menyambungnya. Wa man qata'aha qata'ahullah. Siapa yang memutusnya, maka Allah akan memutusnya. Masih sama? Semua 3 hadis, ini 4 hadis ya. Semua semakna. Kenapa belum bawakan 4? Padahal cukup 1. Untuk menekankan kepada kita, ini sangat penting menyambung silaturahmi itu. Ini bukan masalah yang sekedar dianjurkan, bahkan ada ancamannya dan ada janji. Ada janji yang kita akan dapatkan dan ancaman yang kita akan dapatkan tergantung kita. Menyambung berarti kita akan disambung, memutus berarti kita akan diputus. Alhamdulillah ini bab ke-27, nanti kita masuk lagi bab 28, keutamaan juga sama.
menyambung silaturahmi. Wallahu a'lam. Kita masuk sini, pertanyaan. Mana yang lebih utama? Sedekah 900.000 sekaligus atau sedekah 30.000 setiap hari dalam sebulan untuk membangun kebiasaan bersedekah? Yang paling utama yang kita bisa istiqomah, yang bisa kita terus menerus lakukan, itu yang paling utama. Kalau kita bisa terus melakukan 900.000, lakukan. Kalau misalnya kita bisa istiqomah. Dengan gimana caranya kita mau tahu? Ya kan kita tahu kadar diri tak? Ada ukuran yang kita punya. Ada ukuran yang kita punya. Kita punya penghasilan, ada yang kita bagi. Dari penghasilan itu kan kita memang dianjurkan untuk bagi sepertiga dalam setiap yang kita dapat. Kalau mau utama. Kita memang tidak disuruh semua. Sedekahkan apa yang kita dapat. Tapi kita dianjurkan sepertiga. Dari semua yang kita dapat dalam sebulan, ya, hasil itu dianjurkan sedekah sunnah ini ya, bukan yang wajib. Kalau yang wajib beda. Kalau yang wajib kan ada hukum khusus. Tapi kalau sedekah sunnah, gaji misalnya dalam sebulan kita 1 juta, kita disunahkan untuk mengeluarkan sepertiga. Walaupun hanya 1 juta, karena gaji yang sedekah sunnah itu udah tunggu banyak. Beda kalau zakat wajib, harus tunggu nisab, ukuran tertentu. Kalau sedekah sunnah tidak. Yang kita dapat, dalam misalnya kita dapat setiap hari sepertiga, itu saja. Kata Nabi at-thuluth wa thuluth katsir, sepertiga saja. Sepertiga itu sudah banyak. Tergantung penghasilan kita, setiap bulan, setiap hari, atau setiap barang. Paling utama adalah sepertiga. Sepertiga. Ini sebab mendatangkan keberkahan. Sebab yang mendatangkan keberkahan. Seperti kisah orang yang disirami kebunnya. Dari langit disebut namanya. Yang disebut oleh Nabi dalam hadis Bukhari Muslim. Dari langit disebut namanya Iski Hadekota Fulan. Sirami kebunnya si Fulan. Orang mendengar ikuti itu air. Kenapa bisa disebutkan namanya di langit? Langsung disebut begitu. Ada orang penasaran, dia ikuti air itu. Hujan, dia turun di sana, di kebunnya saja. Kebun orang tidak. Sehingga dia penasaran. Dia ikuti awannya, karena berjalan awannya ke kebunnya. Sampai ke sana dia bertanya lah. Ya Fulan, siapa namamu? Dia bilang, Fulan, dia kasih tahu namanya. Si pemilik kebun bilang, kenapa kamu tanya namaku? Iya. Maka dia bilang, tadi saya dengar di langit namamu disebut. Apa yang kamu lakukan? Kenapa bisa kebunmu datang air menyiraminya dari langit? Maka dia bilang, adapun kalau kamu tanya itu, maka saya jawab karena kamu bertanya. Saya setiap yang keluar hasil, maka saya selalu sepertiga sedekahkan, sepertiga untuk saya makan dengan keluarga, sepertiga untuk saya simpan lagi jadi modal. Tanam kembang. Itu yang dia lakukan. Itulah dapat yang dia dapat. Jadi harus banyak kalau sedekah sunnah. Sepertiga. Jadi kalau memang sepertiga itu adalah 900.000, yang penting bisa istiqomah. Iya, yang penting bisa istiqomah. Tapi kalau kita hanya bisa istiqomah, kita ukur ini. Dirita. Kalau 900.000 tahun bulan depan saya berhenti. Pekan depan saya berhenti. Lebih baik jangan. Karena dalam hadits Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa inqal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang terus dilakukan walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Itu tentunya yang paling utama. Jadi mana yang kita bisa istiqomah ini? 900 atau 30.000? Begitu. Iya. Ini yang kita lihat. Wallahu a'lam. Apakah merubah arti atau makna jika penggunaan ibnu bukan bin
digunakan pada tengah nama? Tidak. Bin sama ibn itu sama. Cuman kalau ibnu itu biasanya di awal. Kalau dia berada di awal dibilang ibnu, kan tidak bisa dibilang bin fulan. Karena ini hamzah wasol dalam kaidah penulisan. Dibaca di awal, di tengah tidak. Jadi makanya biasa kalau di tengah bin. Kalau di awal ibn. Kan ini alif. Alif itu ada di awal, tengah hilang. Itu masalah kaidah bacaan saja dalam bahasa Arab. Dan sekaligus kaidah penulisan. Kaidah penulisan. Namanya penulisan hamzah wasl. Iya, sama ini misal Uwais ibnu Fuad. Sama, bisa bilang Uwais bin Fuad. Tidak merubah makna. Iya, cuman kita mau baca putus atau baca sambung. Iya, baca putus atau baca sambung. Sini karena adanya teman yang menegur kalau penggunaan ibnu di tengah nama itu bukan menisbatkan ke nama ayahnya, tetapi ke kakeknya. Enggak. Iya. Teman saya bilang sota. Bukan saya itu keras ya. Iya, walaupun benar nyata itu. Cocok itu tapi kalau kasar itu. Iya. Sota itu ya. Iya, kanak-kanak. Enggak, sama saja. Mau kakek atau ayah tetap dibilang bin. Iya, tetap dibilang bin, sama saja. Apakah saya berdosa jika saya menghindari atau menjauhi orang yang telah membuat dolim atau jahil kepada saya? Tidak berdosa. Cuma kita tidak dapat keutamaan. Nabi SAW pernah bilang ke Aisyah, ini akul asyir, bisa akul asyir. Ini saudaraku yang paling buruk. Tapi ketika dia datang, Nabi tetap bermuka bagus, tetap melayaninya. Sampai istri beliau heran. Tadi kamu bilang itu orang buruk, tapi kenapa? Nabi bilang, kamu, saya tidak suka orang datang dari sini mengatakan, bahwa itu si fulan, si Muhammad jelek sekali. Tidak. Biar saja dia yang jelek, kita tidak. Kita tidak. Itu yang harus kita pahami, wallahualam. Tapi kalau kita tanya berdosa atau tidak, tidak. Cuman kita tidak dapat keutamaan. Bagaimana menyikapi rekan kerja yang suka mengadu dan kadang terlalu play victim? Apakah saya salah untuk menjaga jarak? Iya. Sama dengan pertanyaan jawaban tadi, tidak sebenarnya. Tapi kalau kita tetap bersabar, maka kita lebih utama. Karena selalu saya sebutkan hadis, karena ini hadis pokok dalam pergaulan. Ya, selama dia beriman, tidak ada masalah walaupun akhlaknya buruk. Karena memang Nabi katakan, la tusahib illa mu'minah. Jangan kamu bersahabat kecuali yang mukmin. Mukmin yang jelek akhlaknya lebih bagus daripada non-muslim. Karena non-muslim hanya menampakkan kebaikan di zahir. Hati dia tidak akan pernah ridho pada kita. Tidak akan pernah. Quran bilang. Tapi kalau muslim kadang mulutnya kasar, itulah ujian. Itulah ujian. Itulah cobaan. Itulah cobaan. Dan kata Nabi, al-mu'min alladhi yuqalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minal mu'min alladhi lam yuqalitin nas wa lam yasbir ala adahum. Mukmin yang tetap bergaul dan bersabar atas gangguan mereka, berarti menunjukkan mukmin itu enggak. Orang beriman langsung jadi malaikat. Enggak. Tiba-tiba orang berjenggot jadi malaikat. Tidak, justru yang berjenggot itu cobaan tak. Cobaan tak. Kita akan mencela dengan akhlaknya. Apakah nanti kita akan mengatakan, cuma jenggotmu itu kalau begitu. Jangan mencela jenggot karena akhlak. Jangan mencela cadar, jilbab karena akhlaknya orang. Enggak. Itulah namanya cobaan. Itulah cobaan. Makanya Nabi bilang, orang mukmin yang bergaul, tetap bersabar atas gangguan mereka lebih baik daripada mukmin yang tidak bergaul dan tidak bersabar atas gangguan mereka. Kita pilih
Misalnya kita di masjid ini, kita tahu Masya Allah di atas pasar. Tapi kita tetap datang. Lebih baik daripada kita di rumah. Kan ini anak-anak kaum muslimin yang akan menjadi penerus kita nanti di depan. Kita ini kan sebentar lagi di bawah tanah. Iya kan? Mau umur berapa kita? Kan begitu. Itulah yang di atas itu nanti yang tidak menangis. Sekarang menangis, tapi nanti dia terbiasa begitu. Kita bersabar atas tangisan itu lebih baik daripada kita tidak datang taklim gara-gara itu. Iya, itu selalu kita ingat hadis itu. Wallahu alam. Terkait dengan tolong menolong, saat kami kesusahan, saya minta bantuan. Saya minta bantuan sama saudara saya. Seperti ikutkan anak saya ke sekolah, karena anaknya satu sekolah dengan anak saya. Beliau tidak mau. Pada saat sekarang, beliau suami istri sibuk semua, anaknya dititip ke kami. Tolong antar si fulan ke sekolah. Tolong jemput si fulan ke sekolah. Pertanyaannya, bagaimana kita harus bersikap? Antar kita. Itulah fungsinya kita belajar. Itulah bedanya kita dengan orang yang tidak belajar. Kalau orang tidak belajar, pasti dia bilang, dulu. Itulah beda tak? Itulah di hadis tadi. Wa yajhalun wa ahlum alih. Mereka jahil kepada saya, tapi saya tidak jahil kepada mereka. Itulah yang Nabi katakan tadi. Allah akan membantumu selama kamu begitu. Ditambahlah tadi hadis yang saya baca sebagai tambahan. Allah akan membantu seorang hamba selama dia membantu saudaranya. Dengan sebab itu kita dimudahkan. Kita dimudahkan di masalah lain. Jadi bantu saja, jangan dibalas apa yang dia lakukan dulu. Apakah ada hukumnya anak memanggil ke ibunya dengan sebutan bunda? Tidak ada. Ini masalah panggilan saja. Masalah istilah itu adalah tidak perlu diperdebatkan. Kalau kaidah umum di ulama kita, la musyahata fil istilah. Dalam masalah istilah, tidak usah diperdebatkan. Orang mau panggil bunda, panggil apa lagi? Mami. Enggak usah kita permasalahkan. Ini masalah istilah. Istilahnya orang. Dan itu tidak membedakannya dia orang baik atau tidak. Tidak. Karena yang membedakan adalah ketakwaan. Mau dipanggil abi, umi, mau dipanggil mama, apalagi kanda. Oh. Baik, curhat ini Pak. Iya. Ada ya, anak bapak ya. Dia bilang bapaknya kandai ya. Sudah anak satu-satunya juga. Wah, dia kasih bilang ke kandai ya dia. Sabar saudara, sabar. Iya, itu masalah istilah saja. Alhamdulillah. Di sini berikutnya, Ustaz, dosa apakah yang didapat kalau orang yang tidak menyambung silaturahmi sampai orang itu meninggal? Itu tadi. Hadis tadi itu sebenarnya dosanya. Allah memutus hubungan dengan. Kan kita tahu kan kalau Allah putus hubungan dengan kita. Itu adalah ikopnya. Itu disebut ikop. Iya. Di samping lagi nanti, di pekan depan, kan kita dianjurkan untuk menyambung silaturahmi supaya umur berkah. Di antara sebab orang itu umurnya tidak berkah, karena memutus silaturahmi. Nanti akan kita dapatkan. Karena ada namanya mafhum al-mukhalafah. Pemahaman kebalikan. Pemahaman kebalikan. Dari hadis. Juga tadi hadis pertama. Iya, hadis pertama. Orang yang tidak menyambung silaturahminya, tidak bersabar atas keluarganya, Allah tidak membantu. Allah tidak membantu. Itu diantara hal-hal yang disebutkan. Dan akan datang nanti hal-hal yang lebih daripada itu. Saya cukup sering merasa saat berhubungan dengan orang lain dilandaskan sekedar transaksional atau tidak tulus. Mohon Ustaz memberikan saya nasihat untuk hal itu.
Iya, tentunya alhamdulillah sebenarnya mukmin itu hubungannya dengan orang lain itu kalau sudah semua karena Allah, itulah dikatakan mukmin yang sempurna imannya. Ada hadis dari Nabi. Ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi menyatakan man a'talillah wa mana'alillah. Siapa yang memberi karena Allah dan tidak memberi karena Allah. Wa ahabbalillah, mencintai karena Allah, dia suka orang karena Allah. Wa abghadalillah, dan dia juga marah karena Allah. Orang yang seperti ini, kata Nabi, faqad istakmalal iman, maka sungguh dia adalah orang yang sempurna keimanannya. Orang yang sempurna keimanannya. Makanya hubungan itu semuanya, kalau mau melihat bahwa kita ini mukmin yang sempurna iman atau tidak, lihat hubungan kita dengan orang lain. Apakah karena Allah atau sekedar karena dunia? Sekedar karena dunia. Itu tentunya satu dapat pahala, satu tidak dapat kecuali apa yang dia niatkan. Diisyaratkan di hadits innamal amalu binniyat. Kan ada contohnya itu setelah. Tunggu amalan itu tergantung niat. Terus Nabi contohkan hijrah. Hijrah salah satu amalan. Kata Nabi, man kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Siapa yang hijrahnya dia berubah dari dosa ke ketaat, itu bilang hijrah. Tidak sekedar dibilang meninggalkan negeri ke negeri lain, bukan. Hijrah itu meninggalkan apa yang dilarang ke ketaatan. Siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Artinya dicatat pahala karena Allah dan Rasulnya. Tapi siapa yang hijrah karena dunia yang mau dia dapatkan, dia berubah karena bosnya, berubah. Mau saja dikasih dekat dengan bosnya. Iya, dia sholat karena dia mau sholat, bosku sholat juga. Dunia saja, dunia. Iya, supaya dapat kedudukan. Atau perempuan yang dia mau nikahi, orang yang dia mau nikahi tiba-tiba pakai jilbab, tiba-tiba dia pergi taklim ke Merpati. Oh, dia pergi taklim tong. Iya, dia taklim juga. Sampai ada yang bertanya, Ustaz, benar ini si Fulan taklim di sana, di kita? Mana aku tahu? Mana dihafalin semua muka? Iya, walaupun kita bertanya begitu. Tapi itu kan kadang-kadang ada orang memang hijrah karena mau nikahi seorang. Iya, maka hijrahnya kepada apa yang dia niatkan. Hanya perempuan, jika Allah kehendaki dia akan dapat, tapi jika Allah tidak kehendaki, dia tidak dapat. Walaupun dia potong celananya sampai lutut. Tidak dapat, karena kan masalah dunia. Masalah dunia. Wallahualam, ini kita harus perhatikan baik-baik niatnya. Ustaz, apa hukumnya menerima uang ampau tanpa menghadiri perayaan tersebut? Pertanyaan, apakah uang ampaunya bisa dibelikan makanan atau tidak? Jangan. Jangan dibelikan makanan, jangan kita makan. Kita kasih ke kebutuhan umum. Karena kalau kita buang, jangan. Kan uang bisa bernilai. Bisa bernilai. Ada hal-hal yang seperti itu. Uang haram, uang syubhat. Itu semua diberikan kepada kebutuhan umum. Bangun jalan, bangun sekolah. Jangan semua bangun masjid. Karena innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah Maha baik, tidak menerima kecuali yang baik saja. Kalau yang seperti itu, bangun jalan, bangun selokan, tanam pohon, itu dia. Kita serahkan ke situ. Wallahualam. Bisa. Alhamdulillah. Panjang ya. Cukup nih. Betul. Susahkan daya ini. Alhamdulillah. Saudara, kita cukupkan dulu. Katanya sudah cukup. Kita mohon maaf atas kekurangan. Masih ada 2 pertanyaan ini yang belum sempat dijawab. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.